Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Swistri Manika Barut Nawang, biasa dipanggil Swistri. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Jadi hari ini saya mau minta tolong ke kalian ya, karena saya ada tugas video yang dimana terkait mata kuliah praktik asesmen psikologi, teknik teks dan non teks. Yang dimana pada hari ini saya diminta untuk melakukan layanan bimbingan klasikal. Kemudian ada bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu di sekolah ini. Jadi mohon bantuannya ya. Baik, pada sesi ini saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal terkait inteligensi. Sebelumnya saya mau tanya, di sini mungkin ada yang tahu nggak inteligensi itu apa? Ada yang tahu? Masa? Ada yang mau jawab? Baik, mungkin saya kasih tahu sedikit aja ya. Inteligensi itu merupakan suatu kecerdasan yang dimana suatu kemampuan individu yang dimana individu tersebut itu mampu berpikir serta memahami informasi yang kompleks serta dapat memecahkan masalah. Jadi suatu pribadi dibilang memiliki inteligensi itu ketika suatu individu tersebut itu mampu dalam mengerti apa yang menjadi dirinya sendiri, kayak bisa memecahkan masalahnya, kemudian juga ada mampu menyelesaikan diri dengan lingkungan, kemudian juga dapat meningkatkan kemampuan belajar. Nah, jadi inteligensi itu dapat diartikan sebagai kecerdasan yang merupakan termasuk hal penting dalam sebuah pendidikan. Nah, menurut kamu psikologi, kata inteligensi itu dapat diartikan sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Nah, kemudian contoh orang yang memiliki inteligensi kecerdasan atau kecerdasan tinggi itu bisa seperti kayak saya mencontohkan di sini. Saatnya jam 5 dimulai. Ustaz juga betul Baik, saya lanjutkan. Nah, saya akan memberikan contoh orang yang memiliki inteligensi yang dimana terdapat ada orang yang memiliki inteligensi tinggi dan inteligensi rendah. Nah, untuk inteligensi tinggi saya mencontohkan sebagai salah satunya adalah dosen saya, Iketut Darsana MPD Pans, yang merupakan salah satu dosen dari kampus Universitas Pendidikan Ganesha di program bidang studi bimbingan dan konseling, yang telah mendapatkan gelar guru besar, yang dimana dengan beliau mendapatkan gelar tersebut telah dinyatakan ahli dalam program bidang studi bimbingan dan konseling. Nah, kemudian untuk contoh orang yang memiliki inteligensi yang rendah itu yang dimana seseorang yang tidak mampu dalam memahami konsep dasar seperti membaca jam, menghitung uang, atau mengikuti petunjuk sederhana meskipun sudah diajarkan berulang kali. Nah, dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai ciri inteligensi rendah karena individu tersebut menunjukkan keterbatasan dalam kemampuan berpikir logis, belajar dari pengalaman, dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang umum dikuasai oleh orang seusianya. Nah, mereka biasanya juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif, memiliki daya ingat yang lemah, dan lambat dalam memahami hubungan sebab akibat. Nah, kesulitan-kesulitan tersebut muncul bukan karena kurangnya kesempatan belajar, tetapi lebih disebabkan oleh kemampuan kognitif yang berada di bawah rata-rata. Nah, dalam psikologi, inteligensi rendah biasanya diukur melalui tes IQ dengan skor di bawah 70 yang mencerminkan keterbatasan dalam fungsi intelektual secara umum dan dalam keterampilan adaptif seperti komunikasi, kemandirian, serta interaksi sosial. Nah, oleh karena itu, orang dengan karakteristik seperti ini dinyatakan memiliki inteligensi rendah karena ketidakmampuannya dalam memahami, memproses, serta merespon informasi secara efektif sesuai tuntutan lingkungan. Nah, dalam penerapan inteligensi ini, melalui kecerdasan kita mampu memanfaatkan penerapan self management atau pengelolaan diri yang dimana kita nantinya akan memiliki kontrol pada diri sendiri untuk mengatur emosi dan stres.
serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin. Nah, karena ini bimbingan klasikal, jadi tujuan dari diberikannya bimbingan klasikal ini adalah untuk memahami pengertian dari inteligensi serta indikator inteligensi. Nah, kemudian tujuan berikutnya yaitu untuk dapat mengetahui contoh-contoh orang yang memiliki inteligensi tinggi dan inteligensi rendah. Nah, dari definisi yang sudah saya petik tadi, dari definisi yang sudah saya sebutkan tadi, saya memetik beberapa butir indikator. Yang pertama yaitu kemampuan memecahkan masalah, yang dimana merupakan kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi sulit atau tantangan. Kemudian mampu berpikir secara logis dan sistematis untuk menemukan solusi yang tepat. Orang yang memiliki kemampuan mampu menganalisis akar masalah. Kemudian satu indikator berikutnya yaitu kemampuan beradaptasi, merupakan kapasitas seseorang menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya, baik dalam lingkungan kerja, cara kerja, maupun situasi sosial. Kemudian indikator yang terakhir yaitu kemampuan belajar, yang merupakan kecepatan dan efektivitas seseorang dalam memahami informasi atau keterampilan baru. Nah, dari materi yang sudah saya paparkan, mungkin ada yang ingin bertanya? Ya. Baik, jika tidak, saya di sini malu banget. Baik, di sini saya mau meminta kalian untuk mengisikan kuesioner ya. Bawa bolpen semua kan ya? Semuanya. Betul tuh. Iya. Langsung aja. Ini kalian liburnya kapan kira-kira? Tanggal 20. 20. Di sini berarti ya. Saya beri waktu 5 menit ya dalam mengerjakan. Sudah? Sudah. Oke, minta tolong yang belakang kumpulin ke depan ya. Oke. 26. Oh, 26. Oh, 26. Ayat 25. Baik, makasih ya. Jadi sekian bimbingan klasikal yang mungkin saya bisa saya sampaikan yang tertuang dengan bahasan bimbingan kelompok. Sebelumnya sudah pernah ikut bimbingan kelompok belum? Belum. Oke, jadi bimbingan kelompok itu merupakan proses pemberian bantuan. Tapi kan biasanya kalau konseling kan kayak cuma berdua aja. Tapi ini bisa dilakukan 5 sampai 9 orang. Nah, dari itu diskusikan bersama. Ya. Jadi kan saya kasih bimbingan klasikal, bimbingan klasikal ya, kira-kira adik-adik masih ingat nggak apa itu namanya? Perkenalkan sosok dengan berbeda jenis. Aku nih, ya.
minta coba ini tadi ya. Tadi itu penjelasannya suatu kemampuan individu untuk berpikir dan mampu menyelesaikan masalah ini. Ada yang mau menambahkan? Itu saja. Itu saja kok. Oke, udah benar ya. Jadi inteligensi itu merupakan suatu kemampuan yang dimiliki individu yang dimana individu itu bisa dibilang memiliki inteligensi kalau dia itu sudah mampu mengatasi permasalahan sendiri, terus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru gitu ya. Nah, kira-kira adik-adik selama sekolah di sini memiliki permasalahan mengenai inteligensi itu nggak? Iya, kadang punya. Mungkin bisa berbagi sedikit gitu ya selama kita mungkin bisa diceritain. Kalau komunikasi di komunikasi gimana maksudnya? Bisa diceritain soalnya oke kan saya disuruh kasih materi tentang materi sejarah. Tapi saya gugup susah untuk menyampaikan materi ini. Pasti iya kan dilihatin banyak orang ya. Saya juga gitu sekarang. Oke, mungkin saya juga sama Kak Nisa dan saya juga kurang percaya diri Kak. Biasanya kalau saya ngomong di depan orang saya grogi, saya biasanya grogi banget sampai gitu-gitu namanya dia. Sama biasanya kalau interaksi sama banyak orang tuh biasanya saya lelah, kayak menghabiskan energi banget. Kayak gitu ya. Kadang saya gitu karena banyak orang. Kalau adiknya wajar. Jadi nggak apa-apa ya. Apalagi kalau ini juga masih wajar. Kira-kira kalau misalkan udah kan ada yang kurang gampang beradaptasi kira-kira kalian sebagai pelajar apa solusinya? Kayak aku harus ngapain biar aku nggak kayak gitu lagi? Kira-kira bagus tuh ada yang Kak senior tuh kayak public speaking itu bagus banget. Makanya kalau saya public speaking terus bilang aku pernah pasti aku nyari kayak nyari auditor nanti saya tahu dan pede-pedein aja saya diri itu. Mungkin ada yang menambah. Saya sebenarnya kurang percaya diri Kak, dari SMP kurang percaya diri, tapi pas SMK kasih Kak, tapi pas saya SMK saya banyak ikut organisasi seperti itu. Saya udah jadinya saya sekarang terbiasa di depan banyak orang, berbicara di depan banyak orang, jadinya terbiasa sekarang. Mungkin adiknya mau menambahkan? Jadi jawaban-jawabannya itu sudah benar ya. Jadi udah pedein aja, udah kayak lepas aja gitu ya, nggak sih? Nggak usah orang-orang juga nggak terlalu peduli sebetulnya. Kayak mungkin dilihatin tapi kayak gitu ya nggak sih? Biasanya mikir kayak gitu. Iya kan, yang bikin banget itu kayak pikiran kita sendiri kan kayak gitu. Masih muda tuh kayak ngeluarin aja nggak sih? Mungkin sekian ya untuk bimbingan kelompok yang mungkin saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Adi dari ya. Terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik sudah mau meluangkan waktunya kembali untuk mengikuti proses kelompok bersama saya. Jadi kan adik-adik sudah mengikuti bimbingan kelompok ya bersama saya untuk membicarakan permasalahan sudah dialami sebelumnya. Nah, dalam proses di kelompok di sini saya mau memberikan sebuah teknik yang dimana komunikasi ini yang mungkin bisa menjadi dalam arti mempersepsi. Jadi dibilang kalau ada kurang percaya lainnya yaitu beradaptasi. Nah, jadi melalui bimbingan tersebut ada teknik yang namanya self-management, di mana adik-adik itu bisa mengontrol diri adik sendiri, yang dimana kan tadi kan ada
kepikiran ya gimana mau bisa mengelola diri aja melalui pikiran kayak ya udah buang yang negatif pikirannya membangun mental lagi gitu. Apalagi ada ini juga masih SMA masih kayak bertumbuh lah kayak masih menjadi dewasa muda gitu. Jadi kayak harus banyak menemukan kesempatan gitu. Jadi sekian konseling video mungkin konseling kelompok yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik, sebelumnya terima kasih dan adik-adik di media yang sudah meluangkan waktunya melakukan konseling individu bersama saya. Jadi terkait kuesioner yang sudah dikerjakan, kebetulan Ayu Cynthia ini tergolong berat, jadi saya ingin melakukan bimbingan seperti itu bersama dengan mungkin karena misalnya sudah menyatakan hasilnya adik bisa ceritakan sedikit mengenai permasalahan akhir-akhir ini. Jadi masalahnya yang itu sebenarnya dalam mengatur waktu personnya dalam sehari hari itu kan sebenarnya itu kayak buat tugas akan pakai jamnya, jadi sulit untuk mengatur setiap harinya. Pasti apalagi juga SMA banyak ya Apalagi pulangnya itu jam 6 mungkin, jadi sulit banget capek banget ya. Baik tapi kan kita harus tetap gini ya, harus tetap tahu apa yang menjadi prioritas, mana harusnya yang harus dikerjakan dulu. Nah, baik saya menggunakan melalui bimbingan konseling di sini ada namanya teknik manajemen dengan konseling behavioristik, yang mana nanti adik saya lakukan untuk mengatur perilaku adik dari negatif menjadi positif. Nah, dengan teknik self management adik saya minta untuk membuat jurnal yang dimana nanti adik tulis apa yang menjadi keseharian adik, terus posisi prioritas paling penting nomor 1 sampai yang terakhir. Mungkin nanti bisa membuat itu, kemudian kedepannya nanti ketemu lagi dengan saya melakukan bimbingan masing-masing lagi, tapi melihat kemajuan nanti saya kan ini adik belum buat jurnal. Nah nanti setelah adik buat jurnal saya pantau progres tadi ini. Jadi tujuan saya itu kayak supaya menata waktu lebih baik. Iya, betul sekali. Gimana Pak? Setuju? Setuju gak? Oke. Mungkin sekian masih ini video yang saya